Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Prabu, pria antar benua. Kali ini teman-teman saya coba ajak kalian jalan-jalan kembali ke negara Kanada. Di video sebelumnya saya sudah ajak teman-teman jalan-jalan ke bagian barat, tepatnya ke kota Quebec. Nah, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke sebelah bagian timur, tepatnya di kota Vancouver. Antara dua kota ini jaraknya sekitar 4.809 km. Luas sekali, besar sekali negara Kanada ini ya. Dan kita akan coba lihat kota Vancouver seperti apa. Kota ini sangat indah, terutama landscape-nya, di mana banyak taman yang luas dan besar. Juga pelabuhannya yang indah sekali, patut kita kunjungi selama ada di kota Vancouver. Dan tanpa lama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja jalan-jalan di kota Vancouver. Namun teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa jalan-jalan terus bersama dengan Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Vancouver. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم بعرف إنش بسل السلام عليكم نجسا Gámar Csabat, Rogor Zandevit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego! Hello，大家好，欢迎来到中国。 merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Vancouver, teman-teman. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Kanada dan juga kota Vancouver. Secara geografis, negara Kanada berbatasan dengan Amerika Serikat di sisi selatan, dan di sisi barat berbatasan dengan Alaska serta Samudra Pasifik. Sedangkan di sisi utara terdapat Samudra Arktik dan sisi timurnya terdapat Samudra Atlantik, Selat Davis, dan Teluk Baffin. Sementara itu, posisi dari kota Vancouver sendiri terletak di wilayah British Columbia, dekat dengan ibu kotanya yaitu Victoria yang berada di sisi barat daya. Dan juga kota Seattle di negara Amerika Serikat di sisi selatan. Dan di sisi barat laut terlihat wilayah Alaska, bagian dari negara Amerika Serikat. Untuk populasi, kota Vancouver saat ini mempunyai jumlah penduduk sebesar 675.218 jiwa menurut sensus di tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk negara Kanada saat ini sebesar 38.005.238 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota Vancouver memiliki luas 115 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Kanada adalah 9.985.000 km persegi. Demikian teman-teman, informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Kanada dan juga kota Vancouver. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang negara ini. Nama Kanada berasal dari kata Kanata yang artinya desa atau pemukiman, yang berasal dari bahasa penduduk asli yang dahulunya tinggal di sepanjang sungai St. Lawrence di provinsi Quebec dan Ontario di negara Kanada, dan juga di wilayah Vermont dan New York yang saat ini menjadi negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1535, seorang penjelajah dari Prancis yaitu Jacques Cartier datang ke wilayah Quebec untuk menemui seorang kepala suku di desa Stadacona yang bernama Donnacona. Penduduk sempat menggunakan kata Kanata ini untuk mengarahkan Jacques Cartier menuju ke desa tersebut. Jacques Cartier di kemudian hari menggunakan kata Kanada bukan hanya untuk merujuk kepada sebuah desa, namun juga untuk seluruh wilayah yang tunduk kepada kepala suku tersebut. Pada tahun 1545, buku dan peta Eropa mulai memperkenalkan sebuah wilayah kecil di sepanjang sungai St. Lawrence dengan sebutan Kanada. Kanada merupakan negara monarki konstitusional dengan pemerintahan yang berbentuk demokrasi parlementer federal dan Ratu Elizabeth II menjadi kepala negaranya. Negara ini terbagi di dalam 10 provinsi dan 3 teritori dengan menganut sistem desentralisasi. Negara ini berdiri pada tahun 1867 setelah disahkannya Undang-Undang Konfederasi. Saat ini kota Ottawa menjadi ibu kota negara ini, di mana kantor gubernur jenderal, Perdana Menteri, serta Parlemen Nasional terletak di kota ini. Kanada pernah menjadi negara jajahan Prancis yang kemudian direbut oleh Inggris hingga hari kemerdekaannya. Negara ini telah menjadi anggota La Francophonie, sebuah organisasi internasional yang mewakili negara dan wilayah di mana bahasa Prancis menjadi bahasa sehari-hari. Selain itu juga menjadi anggota Negara Persemakmuran Inggris, PBB, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, G7, G20,
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Nah, sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah kota Vancouver. Sejarah dari kota Vancouver dimulai dengan sebuah kawasan yang hari ini dikenal dengan nama Gastown. Inilah kawasan paling awal dari kota Vancouver yang dinamai dari seorang tokoh, yaitu Jesse Jack Dayton. Beliau adalah seorang pelaut dari Inggris, kapten kapal uap dan penjaga bar yang tiba di sini pada tahun 1867, yang kemudian hari membuka bar pertama di kawasan ini. Beliau terkenal karena kebiasaannya berbicara panjang lebar atau istilahnya gassing, dan kawasan di sekitar barnya kemudian dikenal sebagai kota Gassy, julukan yang kemudian hari berubah menjadi Gastown. Kota ini segera berubah menjadi kota yang makmur dan juga sebagai lokasi pabrik penggergajian kayu Hastings Mill, pelabuhan laut, pusat perdagangan di wilayah Burrard Inlet, serta menjadi tempat pelesiran bagi para penebang, nelayan, serta awak dan kapten kapal yang sedang berlabuh di kota Gastown. Kota ini di kemudian hari berganti nama menjadi Vancouver pada tanggal 6 April tahun 1886 melalui kesepakatan dengan pihak Canadian Pacific Railway. Nama Vancouver berasal dari nama seorang tokoh penjelajah berkebangsaan Inggris, yaitu George Vancouver. Beliau adalah seorang perwira dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris yang terkenal karena ekspedisinya pada tahun 1791 hingga tahun 1795 yang menjelajahi dan memetakan wilayah-wilayah di pantai Pasifik Barat Laut Amerika Utara, termasuk pantai-pantai yang hari ini menjadi negara bagian Amerika seperti Alaska, Washington, dan Oregon, serta provinsi British Columbia di Kanada. Dan sekarang saya ajak kalian jalan-jalan di kota Vancouver. Objek pertama adalah Gastown. Seperti awal cerita saya, inilah kawasan cikal bakal kota Vancouver hari ini. Saya ajak kalian jalan-jalan menikmati suasana di sini yang ramai dengan apartemen, butik-butik mewah, toko-toko, restoran, kafe, dan bar. Terlihat jelas bangunan-bangunan yang ada di sini bergaya Victorian dengan jalanan berbatunya dan juga tiang-tiang lampu besi yang benar-benar mengajak kalian untuk merasakan suasana kawasan ini seperti pada masa lampau. Dan mari saya ajak kalian mengunjungi sebuah objek yang sangat ikonik di tempat ini, Gastown Steam Clock, yaitu jam yang digerakkan dengan mesin uap. Jam ini dibuat pada tahun 1977 oleh seorang ahli horologi, yaitu Raymond Saunders. Sumber uapnya berasal dari sistem jaringan pemanas uap yang ada di bawah kota Vancouver yang menyediakan uap panas yang disalurkan ke sebagian besar inti pusat kota Vancouver, termasuk menggerakkan mesin uap miniatur pada dasar jam ini. Setiap 15 menit, jam ini akan mengeluarkan suara melodi fluid yang selalu ditunggu-tunggu para turis yang lewat. Seperti apa bunyinya? Mari kita dengarkan sama-sama. Tidak jauh dari Steam Clock terdapat sebuah patung Jesse Jack Dayton. Kalian boleh berfoto-foto di sini dan selanjutnya acara bebas jalan-jalan di kawasan Gastown ini. Berikutnya saya ajak kalian jalan kaki beberapa ratus meter saja hingga tiba di Canada Place. Inilah dermaga di mana kapal-kapal pesiar yang mewah tiba di kota Vancouver. Selain itu, di sini juga terdapat hotel, pusat konvensi, dan menjadi area para turis memulai perjalanan tur di kota Vancouver. Bentuk bangunan dermaga ini sangat unik, mirip sebuah kapal layar raksasa. Dan sekarang saya ajak kalian ke ujung dermaga untuk menikmati keindahan panorama pelabuhan Vancouver serta mengikuti sebuah atraksi yang sangat seru, yaitu Flyover Canada, sebuah simulator penerbangan yang akan mengajak kalian terbang tinggi menjelajahi negara Kanada, sebuah atraksi yang sangat fantastik.
Berikutnya teman-teman, saya ajak kalian ke Stanley Park, di mana taman ini luasnya sekitar 405 hektar yang dikelilingi perairan Burett Inlet dan juga English Bay. Taman ini memiliki sebuah sejarah panjang yang awalnya digunakan oleh masyarakat adat selama ribuan tahun sebelum British Columbia dijajah oleh kerajaan Inggris di tahun 1858. Pada tahun 1886, kawasan ini diubah menjadi taman pertama di kota Vancouver, seiring berdirinya kota Vancouver di tahun yang sama. Namanya diambil dari Frederick Stanley, seorang politikus Inggris yang menjabat sebagai sekretaris kolonial dari tahun 1885 hingga tahun 1886. Taman ini tidaklah seperti taman-taman di kota besar lainnya. Landscape-nya tidak diciptakan oleh manusia, melainkan sebuah proses evolusi dari hutan menjadi ruang kota selama bertahun-tahun, dengan pohon-pohon berusia ratusan tahun dan berukuran besar, serta tingginya mencapai 75 meter hingga 80 meter. Sebagian besar bangunan-bangunan yang ada di taman ini dibangun di antara tahun 1911 hingga tahun 1937. Kemudian setelah pasca Perang Dunia Kedua, ditambahkan bangunan-bangunan untuk pameran beruang kutub, akuarium, dan kereta miniatur. Saya ajak kalian untuk menghabiskan waktu hingga sore hari dengan menjelajahi taman ini seperti pantainya, danau, area bermain anak-anak, akuarium, tiang totem di Brockton Point, jalan-jalan atau bersepeda di jalur-jalur taman yang telah disediakan. Pada tanggal 18 Juni tahun 2014, Stanley Park dianugerahi gelar Top Park in the Entire World oleh TripAdvisor berdasarkan review yang diterima. Keren kan teman-teman? Lokasi berikutnya yang penting untuk kalian kunjungi adalah Chinatown, yang merupakan Chinatown terbesar di Kanada. Lokasinya berpusat di Pender Street, hanya beberapa ratus meter dari Gastown. Sejarah dari Chinatown ini dimulai dari tahun 1858. Ketika itu para imigran dari Cina, terutama laki-laki, mereka datang pertama kali ke Vancouver dalam jumlah yang besar karena tertarik untuk menjadi penambang emas di British Columbia dan juga bekerja di proyek pembangunan jalur kereta Pasifik Kanada pada tahun 1880-an. Dalam sensus tahun 1880 hingga tahun 1881, total populasi warga keturunan Cina di Kanada mencapai 4.383 jiwa, di mana sebagian besar tinggal di British Columbia. Saya ajak kalian mengunjungi Dr. Sun Yat-sen Classical Chinese Garden yang dibangun pada tahun 1985 hingga tahun 1986. Taman ini dibangun dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan sebuah jembatan pemahaman antara budaya Cina dan budaya Barat, dan juga mempromosikan budaya Cina secara umum serta menjadi bagian integral dari komunitas lokal. Silakan teman-teman untuk menikmati keindahan taman ini dan berfoto-foto. Acara selanjutnya adalah acara bebas di kawasan Chinatown ini, di mana kalian bisa berbelanja atau mencoba menu-menu Chinese food di restoran. Jalan-jalan selanjutnya, saya ajak kalian mengunjungi sebuah gereja yang sangat indah di pusat kota Vancouver. Gereja ini serasa sebagai oasis di tengah keramaian kota Vancouver. Namanya adalah Christchurch Cathedral. Gereja ini adalah sebuah katedral dari Keuskupan Anglikan New Westminster dari Gereja Anglikan Kanada. Lokasinya tepat di seberang Fairmont Hotel Vancouver, salah satu hotel termewah di kota ini. Katedral ini ditabiskan pada tanggal 17 Februari 1895 dengan gaya gotik. Ayo kita masuk ke dalam gereja ini untuk melihat keindahan interiornya seperti pada altar, lukisan-lukisan pada kaca patri, langit-langitnya yang terbuat dari papan kayu cedar, balok langit-langit dan lantainya yang terbuat dari kayu tua pohon cemara, serta lampu lentaranya yang berasal dari tahun 1930. Silakan juga bagi kalian yang ingin berdoa pribadi sejenak di sini.
Kalau kalian bertanya, apakah di kota Vancouver ada pantai yang indah dan bisa untuk berenang? Jawabannya ada dong. Nah, cuman kalian harus datang di musim panas. Sekarang saya coba ajak kalian ke English Bay. Di kawasan English Bay banyak sekali terdapat pantai-pantai yang indah. Mulai dari Third Beach, Second Beach, English Bay Beach, Sunset Beach Park, Kitsilano Beach, Jericho Beach, Locarno Beach, Spanish Banks Beach, dan lain-lain. So, banyak sekali pilihan-pilihan pantai yang bisa kalian kunjungi di sini, dan lebih seru lagi kalau kita datang sore hari untuk sekalian menikmati sunset. Sekarang saya ajak kalian mampir di salah satu pantai, yaitu Kitsilano Beach. Di sini kalian bisa puas bermain di pantai, berjemur, berenang, dan lain-lain. Selain itu, di pantai ini terdapat taman bermain dan sejumlah lapangan voli pantai. Dan yang paling keren adalah Kitsilano Swimming Pool Outdoor yang menjadi kolam renang air laut terpanjang di Kanada, yaitu sekitar 137 meter. So teman-teman, silakan berenang di pantai ini sepuasnya. Kalau malam sudah tiba, salah satu lokasi yang seru untuk dikunjungi selama berada di kota ini adalah Richmond Night Market. Lokasinya terletak di sisi selatan kota Vancouver, kurang lebih sekitar 11 km dari Gastown. Inilah kawasan Chinatown kedua di kota Vancouver. Pasar malam ini hanya ada di akhir pekan selama musim panas, yaitu di hari Jumat hingga hari Sabtu, dibuka mulai jam 7 malam hingga jam 12 malam. Juga di hari Minggu dari jam 7 malam hingga jam 11 malam. Di sini kalian bisa mencoba berbagai makanan khas Chinese dan juga Japanese. Mulai dari roasted pork yang yummy, chicken karage, hingga beef barbecue yang lezat sekali. Tak ketinggalan juga menu seafood dan aneka makanan penutup seperti ice cream dan berbagai minuman yang segar dan nikmat sekali. Selain itu, seperti layaknya pasar malam, di sini juga tersedia arena hiburan seperti komedi putar, aneka permainan ketangkasan berhadiah, live performance, kios-kios souvenir yang semuanya bakalan membuat malam kalian di kota ini semakin seru. Keesokan harinya saya ajak kalian mengunjungi Queen Elizabeth Park yang terletak di sebuah puncak gunung kecil di ketinggian 125 meter dari permukaan laut yang hanya berjarak 5 km dari Gastown. Dahulunya sebelum ada pemukiman warga Eropa di tahun 1870-an, taman ini adalah kawasan hutan yang lebat, tempat habitat ikan salmon bertelur, serigala abu-abu, rusa, dan beruang. Kemudian memasuki awal abad ke-20, hutan ini berubah menjadi lokasi tambang basal untuk menyediakan bahan pembuatan jalan di kota Vancouver. Pada tahun 1936, BC Tulip Association menyarankan pembuatan taman di lokasi penambangan ini kepada Dewan Taman Kota, yang akhirnya diselesaikan pada tahun 1939 menjadi taman rekreasi. Taman ini kemudian didedikasikan kepada Raja George ke-6 dan permaisurinya Ratu Elizabeth the Queen Mother selama kunjungan mereka ke Vancouver pada tahun 1939 sebagai Raja dan Ratu Kanada. Di sini kalian bisa menikmati keindahan panorama kota Vancouver dari ketinggian dan jalan-jalan menikmati tamannya yang indah serta mengunjungi beberapa atraksi yang ada seperti Konservatorium Bunga Bludul, Taman Bunga Sakura bila datang di musim semi, taman di musim gugur, kolam bebek, Quarry Gardens, dan juga ada kawasan bermain golf bagi kalian yang berminat. Nah, satu objek lagi yang mesti kalian kunjungi adalah Granville Island. Tempat ini asik sekali buat hangout dan menghabiskan hari-hari di kota Vancouver. Granville Island adalah sebuah kawasan yang terletak di seberang Falls Creek dari pusat kota Vancouver di bawah ujung selatan jembatan Jalan Granville. Kawasan ini dahulunya merupakan kawasan industri manufaktur, tapi sekarang telah berubah menjadi kawasan wisata dan hiburan. Di sini teman-teman, saya ajak kalian mengunjungi pasar umumnya, di mana banyak sekali kios-kios yang menjual buah, sayuran, dan produk makanan organik, daging panggang, salmon asap, dan makanan laut lainnya. Selain itu juga banyak sekali terdapat kios-kios souvenir. Nah teman-teman, setelah puas berbelanja atau berkeliling di sini, kalau kalian haus atau lapar, tersedia banyak sekali pilihan restoran yang menanti kalian. Enjoy your time! Nah ini dia momen yang ditunggu-tunggu.
Hari ini kita keluar dari kota Vancouver menuju kota Victoria yang berjarak sekitar 155 km. Kita akan berangkat pagi-pagi untuk tiba di pelabuhan dan selanjutnya menggunakan kapal feri yang akan mengantar kita menyeberangi Selat Georgia hingga tiba di wilayah Victoria. Selanjutnya kita teruskan perjalanan dengan mobil hingga tiba di kota Victoria. Inilah ibu kota dari provinsi British Columbia. Kota ini dinamakan sesuai dengan nama Ratu Victoria, merupakan salah satu kota tertua di Pasifik Northwest dengan pemukiman warga Inggrisnya yang dimulai pada tahun 1843. Objek pertama yang akan saya ajak kalian kunjungi adalah Inner Harbor. Inner Harbor adalah daya tarik utama dan titik awal terbaik untuk menikmati keindahan kota Victoria. Saya ajak kalian berjalan kaki menyusuri sepanjang tepi pantai dan sekalian foto-foto di dua landmark terkenal di kota ini, yaitu pertama adalah Hotel Fairmont Empress, salah satu hotel tertua di kota Victoria yang dibangun oleh Canadian Pacific Hotels pada tanggal 20 Januari 1908 dengan gaya 1X. Sejak tahun 2016, hotel ini dikelola oleh Fairmont Hotels and Resort. Landmark yang kedua adalah Parliament House, gedung Majelis Legislatif British Columbia yang dibangun pada tahun 1897. Selain itu, kita bisa menikmati para artis jalanan yang sering memperlihatkan keterampilan mereka di sini. Dan satu hal lagi, pelabuhan ini menjadi landasan bagi pesawat apung untuk mendarat dan lepas landas. Dari Inner Harbor, kita langsung menuju ke Butchart Gardens, sebuah taman bunga yang telah ditetapkan sebagai situs sejarah nasional Kanada. Sejarah dari taman ini dimulai dari seorang tokoh yang bernama Robert Pym Butchart. Beliau adalah seorang pengusaha semen asal Owen Sound, Ontario, Kanada. Beliau dan istrinya Jenny Butchart datang dan kemudian tinggal di Todd Inlet, di mana lokasi Butchart Gardens berada pada tahun 1904. Lokasi ini kaya akan deposit batu kapur untuk keperluan produksi usaha semen mereka. Pada tahun 1907, seorang perancang taman berusia 65 tahun, Isaburo Kishida dari Yokohama datang ke Victoria untuk membangun kebun teh di Esquimalt Gorge Park. Taman ini sangat populer hingga membuat beberapa warga terkemuka, termasuk Jenny Butchart, ikut memesan desain taman Jepang karya Isaburo Kishida untuk perkebunannya. Pada tahun 1909, ketika tambang batu kapur habis, Jenny Butchart mulai mengubah tamannya menjadi Taman Sunken yang diselesaikan pada tahun 1921. Kemudian beliau mengubah nama tamannya menjadi Benvenuto atau Selamat Datang dalam bahasa Italia dan mulai menerima pengunjung datang ke tamannya. Pada tahun 1926, mereka mengganti lapangan tenis mereka dengan Taman Italia dan juga kebun sayur dapur mereka dengan Taman Mawar yang indah. Sekarang saya ajak teman-teman untuk menikmati taman-tamannya yang indah seperti Taman Jepang, Rose Fontaine, Star Pond, Italian Garden, dan lain-lain. Dan setelah itu teman-teman bisa berbelanja di toko souvenir dan kafetaria yang ada. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Vancouver, dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita ke negara Kanada. Pertama, kita bicara visa. Untuk kunjungan ke negara Kanada, kalian harus apply visa Kanada. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website Kedutaan Kanada untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Lalu siapkan data yang diperlukan dan langsung serahkan kepada pihak Kedutaan Kanada. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara Kanada memiliki 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Musim panas di kota Vancouver diperkirakan berkisar 22 hingga 25 derajat Celcius dan terendah berkisar 11 hingga 13 derajat Celcius. Musim dinginnya berangin dan bersalju dengan suhu tertinggi rata-rata minus 5 hingga minus 8 derajat Celcius dan suhu terendah berkisar minus 13 hingga minus 18 derajat Celcius. Musim semi dan musim gugur membawa suhu dingin hingga hangat yang berlangsung singkat. Gelombang panas yang terlambat adalah kejadian umum yang terjadi di sana. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Kanada menggunakan mata uang namanya dolar Kanada atau kodenya CAD. 1 dolar Kanada sekitar Rp10.887. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Vancouver. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.
Dan apabila kalian penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, saya akan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.